mukanya retak, pada berdarah semua. Itu yang gua penasarannya itu ada rambut bang di tengah-tengah. Gua apaan sih tuh, gua lihat lagi, gua jelasin. Nggak kelamaan ada mata bang, ada mata, serius ini Mut, ada mata. Iya pala, asli itu pala. Ada bang sosok kayak semacam wanita lah, kayak di hutan itu lagi apa ya, kayak gini-gini lah manggil. Iya kayak orang manggil. Tuh gua ngeliat kayak nenek-nenek, jelas banget kayak nenek-nenek bawa apa ya, tikar kalau nggak salah sih. Diboncengin apa yang di belakangnya itu kayak sosok wanita bang. Iya gue bawa mata sendiri, dia bawa mata sendiri. Nah gue ngeliat jelas itu dia di depan, gue di belakang. Gue ngeliat itu kayak apa ya, semacam sosok putih, rambutnya panjang, terus baju putihnya itu kotor banget, kayak tanah lah, ya tanah, bekas tanah. Jelas itu dia nongol, mukanya bis dah itu, gue nggak ngebayang mukanya itu lah, mukanya apa ya, berdarah semua lah, mukanya berdarah semua, berdarah, kayak rambutnya apa ini tuh, kayak semacam berdarah warna nanah gitu. Ini mukanya nggak bayang deh kayak gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ngobrol saya di video panas channel dan cerita mistis. Alhamdulillah nih, harus berbagi ini. Mudah-mudahan bisa menghibur saya menemani teman-teman di malam-malam kesepian. Ini nih. Oke, samping gua sekarang ada teman gua, namanya Nurdin, yang akan berbagi pengalaman atau berbagi cerita ya, cerita horor khususnya di dalam pengalaman dia sehari-hari. Boleh langsung diceritain. Ini bang, ceritanya adalah suatu tempat gitu. Nah sebelum gue cerita, biasalah bang, anak muda nongkrong-nongkrong gitu. Itu kejadiannya pas 2019, adalah 3 tahun itu juga kejadiannya pas takbiran. Iya mau lebaran. Itu biasalah anak muda nongkrong dulu, itu sekitaran jam habis maghrib lah peribahasanya, habis maghrib ya main nongkrong gitu, nggak karuan, nyanyi-nyanyi, main-main dulu. Singkat cerita, bosan kali tuh ya, pada bosan. Nah terus juga sekitaran jam 10-an lah, jam 10-an tuh udah pada gabut lah, peribahasanya gabut, pengen rebah-rebahan gitu. Nah ada salah satu teman tuh rame kan di situ, pada mau balik. Nah pada mau balik, rumahnya pada dikunciin. Pas itu singkat cerita, ya udah tuh pada apa ya, ketongkrongan lagi lah peribahasanya. Ya balik lagi nongkrong dulu di situ lagi, nongkrong nyanyi-nyanyi nyampe jam 12. Nah sekitaran jam 12 itu udah pada lelah lah peribahasanya, udah pada lelah, ngantuk. Nah bingung tuh teman-teman, bingung mau tidur di mana. Yuk iya, di rumah pada dikunci. Ya udah tuh orang mau bangunin juga nggak enakan tuh. Nah singkat waktu nyari tempat, peribahasanya bang, nyari tempat. Ada tuh, nggak gue sebutin tempatnya apa. Apa tuh sejenis tempat apa tuh? Apakah kantor, apakah apa? Musola. Nah sebelum apa nih tuh, sebelum masuk musola itu kan biasanya kalau masuk sekolah dah masuk musola
cuci kaki kan peribahasanya, cuci kaki ini jaga sikap lah. Iya kan seharusnya kan gitu. Nah itu kayak bodo amat lah, dari peribahasanya bodo amat, nggak ikutin aturan lah peribahasanya, langsung nyondong baik sonong. Nah pas itu rebah-rebahan di situ bang, pada rebah-rebahan, ada sekitaran, iya sekitaran 7 orangan lah, iya 7 orang. Nah ada yang rebahan, ada yang main HP sembari dicas HP-nya. Iya sembari cas mainin, ya biasa lah anak muda mainnya game. Nah iya gitu, singkat cerita tuh main game sembari dicas. Enggak keamanan tuh bang, saya dikasih pertanda gitu, dikasih pertanda. Nah kayak mau mual gitu, mau mual ya, itu di dalam masalah bang mau mualnya. Nah pas saya mau keluar tuh ke musola, ke apa namanya tuh, tempat duduk lah peribahasanya, tempat duduk, saya apa namanya tuh muntah. Saya kagak muntah sih, kayak sampai muntah itu. Pas masuk lagi tuh, pas masuk musola muntah-muntah lagi bang, mual-mual ada 3 kali. Rame di situ, tapi di sekitaran luar apa dalam bang? Di luar sepi, iya nggak ada. Itu dikasih tanda kayak gitu, mual dulu. Nah 3 kali tuh mual kayak gitu, saya keluar kagak mual. Nah nggak keaman tuh, hilang tuh mualnya, hilang nggak aman. Singkat cerita, saya lagi kalau nggak salah tuh edit foto, kalau nggak salah edit foto. Nah saya ngadep apa deh tuh, main HP-nya ngadep ke arah jendela gitu, ke arah jendela, iya arah depan. Pas saya apa nih tuh, saya main HP nggak sengaja tuh bang, kelihatan mata saya sosok kayak semacam apa ya, jalan lah, orang jalan putih. Tapi kan biasanya kalau orang jalan dari depan ke ujung pasti kan kelihatan tuh ya bang ya. Itu nggak kelihatan sama sekali bang, jadinya kayak orang lari aja gitu, kayak orang lari. Saya lihat tuh, saya intip. Nah itu nggak ada orang sama sekali. Kan biasanya kalau orang jalan ada terus apa, suara sendalnya pasti dengeran tuh. Iya sekelibatan. Nah pas saya cek itu bang, iya keluar, saya keluar tuh. Nah nggak ada orang. Saya masuk lagi ke dalam, main HP. Itu ada teman satu masih ibarat kita masih main HP lah, masih main HP. Pada tidur. Pas main HP nggak keaman, itu di jendela itu bang ada sosok putih kayak ngintip gitu, kayak orang ngintip. Itu kayak cewek lah, tapi dari postur badan kayak cowok, rambutnya doang kayak bondol. Nah itu kayak kagak kelihatan apa ya namanya, muka gitu rata semua, muka rata semua. Nah itu berdua yang saya sebutan itu yang tadi main HP teman. Nah itu ngeliat juga, posisi ngeliat juga situ. Nah dia nanya, Din itu apaan? Mana gue tahu kan gue gituin. Nah kata dia, coba lu cek Din. Kata gue enggak dah, lu aja dulu. Dia nggak mau tuh. Sekitaran 7 meteran lah bang. Iya. Jelas, kalau muka mah jelas bang. Dari postur badan juga jelas. Tapi nggak kelihatan kaki gitu, cuman badan.
sama muka sama rambut. Terus saya ngeliat tuh berdua, lihat pas lihat tuh di jendela, kan saya ngeliat tuh dari jendela juga. Saya langsung samperin. Itu udah nggak ada itu bang, udah hilang. Tuh pas gue ngeliat tuh mukanya rata, retak tuh, retak parah, keluar darah. Ya namanya muda kan, anak muda ya, pedein aja lah, dari pedein aja. Gue intip tuh, gue lihat itu nggak ada bang, nggak ada orang sama sekali, nggak ada orang sama sekali. Gue balik lagi ke musola, gimana nih kalau kata dia, mau cari tempat lagi apa gimana? Ya udah tuh, dia juga pada panik tuh, yang gue berdua doang panik. Nah bangunin tuh, bangunin dulu. Udah situ balik bang, nggak balik sih, cari tempat. Iya, cari tidur lain. Balik lagi ke tongkrongan. Ya balik lagi ke tongkrongan. Ya nggak begadang. Nongkrong lagi sekitaran jam 1:30 lah. Sekitaran 1:30. Nah pada jalan-jalan gitu. Ini kejadiannya sama di hari itu. Iya, kejadiannya sama. Jalan-jalan suatu tempat, ada agak sereman lah peribahasanya, agak sereman. Di situ jalan tuh rame-rame, jalan pada ya biasa lah, anak muda rusuh lah peribahasanya, mama rusuh. Nah pas di perjalanan tuh kayak ada orang jalan gitu bang, di gue sebutin aja ya, pertanian, ada kayak pertanian gitu. Nah jalan di situ, di pojok apa nih tuh, gerbang, di pojokannya tuh ada orang bang, kayak ada orang pengen mandi lah peribahasanya. Enggak, ke dalam kamar mandi gitu. Nah saya lihat tuh, ya kan namanya anak muda kan tuh, iya penasaran. Saya lihat tuh nggak ada orangnya bang, itu padahal jelas banget napak orangnya, jelas banget cewek. Namanya cowok kan bos, pemikirannya ya itulah. Nah saya lihat tuh nggak ada orang sama sekali, nggak keamaan tuh. Singkat waktu ada peribahasanya rumah-rumah kosong lah, ya kan? Hari itu juga. Iya masih di rumah kosong, di rumah kosong. Nah ada pohon apa ya, kayak pokoknya buahnya keras aja, keras, ada berbuah. Lu masih sama teman-teman lu? Iya masih Sama yang lain? masih di situ, masih jalan-jalan ambil buah. Nah di situ bang kejadian anehnya banyak. Ada teman, salah satu teman kita kayak saudara lah, itu dia kayak ngeliat pocong di apa nih itu, rumah kosong. Oh, adanya di rumah kosong. Iya di rumah kosong, jelas banget, dia doang sih sendiri yang lihat. Dia cerita ke gua, ini Din ada sosok pocong gitu. Coba yuk lihat. Dia saking nekatnya gitu, buat dilihat. Pas ini tiba-tiba langsung nongol bang, langsung apa namanya itu, iya langsung penampakan gitu, langsung ibarat kata sejengkal lah, dari sejengkal dia nongol tiba-tiba. Palanya itu, palanya dekat banget itu bang, dekat banget. Dia juga nyampe bagian katanya apa ya, kayak enggak kaget, kayak bukan, kayak mau pingsan lah gitu peribahasanya, mau pingsan tuh. Ngeliat jelas banget kata dia. Pas ini kan gue tanya tuh bang,
emang ngeliat apaan aja? Tuh Din, pocong Din, mukanya ketak pada berdarah semua, kata dia. Serius lu, kata gua. Iya serius. Iya. Yang gue heran itu bang, ada aja kejadian anehnya bang. Terus ada lagi nggak yang mungkin di tempat dan waktu yang berbeda gitu? Ada kalau cerita waktu tempat. Kalau gue sih sendiri lah privasinya, Itu selalu lagi malam kejadiannya, malam. nggak ada yang sore, Nggak ada, pagi-pagi gitu. nggak ada malam. Ada bang yang gitu. Saya kan ibarat kata lebaran kemarin lah privasinya, sekitaran lebaran kemarin, bokap kan pulang kampung. Dari 2020 ya. Iya masih 2020. Kayaknya pas kejadiannya lebaran. Iya kurang tahu itu bang, kayaknya demen kali sama ini saya tanya. Enggak, mau maaf nih, gue potong. Gue mau nanya, Pak. Sebenarnya lu tuh punya kemampuan melihat kayak gitu, Pak? Kagak sih bang. Kayaknya pas lagi ada, pas ada. Iya kayaknya sial aja gitu kalau kita ketemu sial. Terus lanjutin ceritanya. 2020. Nah pas itu kan ya apa namanya itu ke kampung, udah disingkat perjalanan tuh, perjalanan nyampe tuh ke kampung, ya istirahat sekitaran malam tuh. Di kampungnya berarti bukan di Jakarta nih. Bukan, Di mana kampungnya? Sukabumi, Jampang Kulon. Jampang Kulon. Iya. Terus Nah lu tuh masih keluarga nggak masuk keluarga, jadinya adalah saudara ngajak. yang ngajak main gitu. Nah gue main tuh bang sama dia, main ngumpul sama temen-temennya dia tuh, saya juga nggak kenal. Ngumpul ya biasa kan anak muda suka minum gitu, gitulah. Masa lalu lah. Iya masa lalu. Pas mau pulang, sikat waktunya tuh mau pulang, di perjalanan tuh kan kalau biasa kampung kan pohon-pohon banyak tuh ya bang ya. Iya gede-gede. Nah saya itu pas saya pulang tuh apa nih tuh pohon kelapanya jatuh bang, kelapanya jatuh. Nah namanya apa ya, dari sistemnya lapar lah, cipro ya, cipro aus gitu. Nah gue pengen makan gitu. Nah gue pengen ngambil tuh kelapanya. Nah yang paling anehnya itu bang, kelapa di tengah-tengahnya ada rambut bang. Dari jauh Nggak kelihatan soalnya kan gelap. Jadinya apa ya, 2 orang doang sama saudara. pas main atau mau pulang apa? Pas mau pulang, kejadiannya pas mau pulang tuh gue kayak ngeliat kelapa jatuh, jadinya ada rumput-rumputnya tau gak bang, rumput-rumput jadinya nggak kelihatan ada ininya rambutnya. Gue lihat tuh lebih detailnya, gue lihat, Disamperin. gue samperin itu yang gue penasarannya itu ada rambut bang di tengah-tengah. Gue apaan sih tuh, gue lihat lagi, gue jelasin, nggak kelamaan ada mata bang, ada mata, serius ini mot, ada mata. Iya pala, asli itu pala. Kurang tahu, pokoknya rambut cuman sedikit lah, rambut sedikit di tengah-tengahnya. Tuh ada mata itu 2. Tapi yang saya bingung tuh rambut cuma sama mata doang, kagak ada mulut sama apa nih tuh, hidung, cuma mata sama rambut doang. Nah saya panik itu bang, apaan tuh? Pas gue lihat dia ngeliat gue itu apa nih tuh, iya si kepala itu ngeliat gue kayak mau apa ya, ngejar lah gitu, dari sistemnya pengen ngejar. Nah gue berdua itu kabur, nah sempet tuh bang gue kayak apa ya, buat kita di tongkrongan gue yang di kampung tuh lumayan lah deket dari rumah gue tuh, tapi lama bang. Yang gue kan kayak di
apa itu, di bawah nyasar lah, di bawah setan keder. Jadi gak sampai-sampai rumah. Iya, nggak nyampe rumah. Ada sekitaran jam berapa tuh gua berangkat, pokoknya pulang 12:30. Pas nyampe di rumah jam 2 lewat kalau nggak salah itu. Iya, nggak jauh itu bang, nggak jauh di situ. Masalah itu kurang tahu, saya juga lupa. Nah saya balik tuh, udah balik. Nah besok diajakin temen lagi. Nah itu ada 2 bang kejadiannya. Sore kejadiannya sempat. Iya, hari selanjutnya sore. Iya, pas sore nggak aman tuh kan. Sore tuh ya biasa lah, anak muda sore nyari sorein lah. Sorein kan jalan-jalan tuh. Ya jalan-jalan, pacaran lah bahasanya, dikenalin pacaran. Iya, bening-bening sana dikenalin tuh gini. Singkat waktu gue main tuh sama cewek-cewek itu. Ke rumah cewek. Enggak di rumah cewek bang, jadinya kayak peribahasa tempat pacaran lah. Ya biasa anak muda lah nyarinya tempat gelap. Nah di situ udah malaman dah, kayak habis sisa gue nyari tempat gelap main. Enggak gitulah, main gitu. Pas gue ini ada bang sosok kayak semacam wanita lah, kayak di hutan itu lagi apa ya, kayak gini lah manggil. Iya, kayak agak manggil tuh. Gue ngeliat cowok doang berdua, jadi ceweknya itu kagak ngeliat itu si setan itu. Cowok itu berdua sama gue. Nah kayak manggil gitu bang, itu kayak bukan setan, kayak sosok orang biasa, kayak nyamar. Nah kayak nyamar, gue pengen nyamperin masih takut gitu. Gue takutnya ya kejadian yang pala tuh, masih takut. Kata dia, Udin kesempatan tuh, kata dia. Enggak, lu aja. Kurang tahu dah bang, pokoknya kayak ya kalau dari jauh sih ya lumayan jauh lah tuh. Tapi sih kelihatan dari postur badan sama rambut kayak muda lah, kayak ratingan gua. Pas ini kawan gue yang nyamperin tuh. Nah kalau dia bilang ke ceweknya, bentar ya, dia speaknya pengen apa nih tuh, kencing lah peribahasanya. Iya, gue tinggal berdua sama gua ceweknya. Dia nyamperin sendiri. Nah nggak teman, nggak keamaan tuh. Dia apa ya, kayak ditarik bajunya. Dia sempat minta tolong ke gua, Din tolong Din. Dia dari peribahasa gue sih dia ngerti juga sih bahasa Indonesia, tapi kalau gue agak ngerti bahasa Sunda. Nah dia ngomong tuh minta tolong ke gue, kata ada narik gue, serius ada narik lu? Iya serius minta tolong nih. Ya udah tuh tolong. Nggak di dalam hutan banget sih bang, jadinya kayak perdesaan gitulah, kayak perkebunan situ. Pas gue ini gue tolongin tuh gue ngeliat jelas banget itu bang, sosok. Pertama dia kayak nyamar gitu, kayak orang biasa. Pas dia tarik baju temen kawan gue ditarik, nah baru dia apa itu sosok aslinya muncul, kayak nenek itu, kayak nenek jelas banget kayak nenek bawa apa ya, tikar kalau nggak salah sih. Itu kayak nenek gayung lah peribahasanya, gue kurang tahu juga. Nah pas itu
pas itu tuh bang, gua bantuin, gua tarikin bajunya. Nah dia tangannya keriput banget bang, udah kayak emang nenek-nenek umuran tua banget lah mukanya, tuh jelas banget itu. Nah akhirnya selamat tuh, selamat iya lari. Cewek itu kagak ditinggalin, ya kesian lah ditinggalin, yang dibawa. Udahlah jalan-jalan aja. Sekitaran jam berapa ya, pokoknya gue main abis sisa pas pertengahan jalan jam 10-an kalau nggak salah sih. Nggak mau arah balik, itu gue balik jam 12. Gue sempat main dulu jalan-jalan tuh. Ya namanya di perjalanan kan gelap tuh ya bang ya, gelap jalan. Hah? Ya nah, gue kan apa ya namanya, diajak gitu bang, diajak main gitu. Ya gue mau aja gitu, namanya anak muda, main aja udah. Nah di perjalanan itu bang tuh, ya kan gue kan berempat tuh. Nah gue berempat, nah nganterin balik dulu tuh cewek yang itu 2, nganterin balik dulu pulang. Udah malam, takut dicariin, balik tuh. Nah di dalam perjalanan tuh udah nggak ada apa-apa lagi bang, udah nggak ada apa-apa lagi. Nah akhirnya gua sama kawan gua pulang habis pulang singkat waktu tuh berapa hari karena gua mau balik ke Jakarta. Sebelum balik ke Jakarta pengen main dulu lah, pengen habisin waktu gitu, habisin waktu dulu, main jalan-jalan tuh berdua. Nggak ngajak cewek 2 itu tadi main, berdua aja naik motor kemana aja tuh. Gua akhirnya ke wisata apa ya, Sukabumi tuh, apa namanya tuh, pantai selatan kalau nggak salah sih, tapi gue di depannya. Iya, Pelabuhan Ratu. Sebelum apa namanya tuh, gue kagak masuk ke dalam kan, kalau masuk ke dalam bayar juga, nggak megang duit. Iya, bukan saudara sih, teman, 2 sama teman. Nah di situ tuh main. Nah pas itu di depan ininya nggak ada apa-apa sih bang, nggak ada apa-apa. Nah pas baliknya doang, jadinya itu di pantai selatan tuh nggak ada apa-apa, nggak ngeliat kejanggalan gitu. Nah itu ngopi-ngopi dulu lah di situ, ngopi-ngopi cari tempat nongkrong, habisin waktu, main gitar, main ini segala macem. Nah singkat waktu udah malaman lah, sekitaran jam 12 lebih lah, sekitaran jam 12 lebih main. Iya masih di pantai. Nah gue balik sekitaran jam berapa ya, 1 lewat lah pokoknya, 1 lewat, kurang tahu 1 lewat. Gue jalan. Nah di dalam pertengahan jalan tuh, di perjalanan tuh mau balik tuh bang. Nah ada kejanggalan bang, itu kan gue naik motor sendiri itu, dia bawa motor. Nah dia itu diboncengin apa, yang di belakangnya itu kayak sosok wanita bang. Iya gue bawa motor sendiri, dia bawa motor sendiri. Nah gue ngeliat jelas itu dia di depan, gue di belakang. Gue ngeliat itu kayak apa ya, semacam sosok putih, rambutnya panjang, terus baju putihnya itu kotor banget, kayak tanah lah, kayak tanah, bekas tanah. Kalau mukanya gue nggak terlalu jelas, soalnya dia madepnya ke sono.
Terus dia yang di belakang itu megang ini, apa namanya itu, perut lah, peribahasa megang perut temen gua. Nah dia itu belum ngerasa apa-apa gitu, belum ada ngerasa kejanggalan. Gue yang lihat, gue ngeliat, kata gue apaan tuh, gue lihat jelas, gue majuin tuh, gue apa nih tuh, gue ngomong itu di belakang lu tuh ada siapa BG, apaan sih Udin, kagak ada apa-apa, kalau kata dia gitu, nggak ada apa-apa. Nah akhirnya tuh dia kayak ngebalik stang gitu bang. Dia padahal kagak apa ya, kagak ngebalikin stang, kayak diikutin setan tuh, dikasih apa ya, alamat apa ya, kayak semacam hutan lah peribahasanya. Gue jadinya ke arah hutan, kayak di bawah hutan, kayak nggak tahu kayak apa, hilang ingatan gitu. Tiba-tiba udah di situ, atau gue giniin, tadi gue bego dibonceng kayak apa nih tuh, dipegang perut lu, masa apa, itulah gue gituin. Itulah apaan, kata dia. Goblok. Gue ngeliat jelas tapi gue nggak ngeliat mukanya, soalnya kan ketutupan rambut panjang. Nah yang gue bingung itu, gue dianterin ke hutan. Di situ gue berdua ngeliat kayak semacam kuburan bang, kayak kuburan itu jelas banget, itu kayak kuburan kuno lah, kayak kuburan kuno, kayak kuburan batu semua gitu. Iya, iya bang itu. Nah gue dianterin di situ, kata gue nih apa nih, pertama sih gue agak ngeliat kuburan. Nah kawan gue kayak di, ibarat kata tangannya kayak ditarik ya, kayak gini-gini, ditarik tangannya. Ya udah tuh gue ikutin ya, ikutin. Nah akhirnya gue nemu tuh kuburan, entah itu namanya apa, pokoknya Sunda lah, gue kurang tahu itu, pokoknya namanya Sunda. Nah itu gue kurang tahu di apa ya, dikasih tanda apa, pokoknya tiba-tiba kawan gue tuh bawa apa nih tuh, segumpalan apa nih tuh, bunga lah, bunga yang buat apa nih tuh, iya sikat bunga yang buat anuin ini. Nah suruh apain tuh, entah itu gue kurang tahu, mungkin suruh anuin bunganya ke kuburan dia kali. Nah akhirnya tuh udah anuin situ, anuin tuh. Iya malam itu, pas itu nggak keaman, pas itu keaman. Nah ingat tuh, gue ingat tadi gue di dalam perjalanan gini-gini mau arah balik, gue ingat di situ pas udah di, pada tuh kuburannya udah dimandiin lah. Nah gue baru ingat di situ, pas itu balik tuh, mau balik itu gue dari Pelabuhan Ratu kan, perjalanan tengah jalan tuh kan masih jauh juga. Nah di situ rekaman tuh bang, kayak orang pengen berhentiin orang tau gak bang. Iya di pinggir jalan gitu, tapi sosoknya kayak aki-aki, kayak udah tua, tapi pakai megang tongkat. Bajunya sih kayak baju kemeja hitam bawa tongkat, entah itu orang tua apa-apa tuh. Nah sama kawan gue disamperin, ya namanya ini kan saling tolong menolong gitu lah, apa entah dia pengen nyebrang apa-apa. Nah ditolongin tuh, diseberangin, dipegangin tangannya yang aki-aki itu, ditolongin. Iya gue lihat, berdua yang lihat, tolongin. Nah pas udah ditolongin tuh kan pasti di pinggir jalan tuh, pasti kan di pinggir jalan itu tiba-tiba hilang itu bang, tiba-tiba hilang, kagak ada sama sekali. Oh penampakan kakinya, alhamdulillah sih dia pakai peci, rambutnya sekitaran apa ya, ubanan lah, namanya udah tua. Terus mukanya emang kayak benar-benar ini, muka manusia gitu, iya kayak kakek biasa. Itu yang gue bingung, ngilang itu bang, ngilang gitu aja tanpa apa, bilang basa-basi pamit lah gitu, itu langsung hilang. Nah di situ kawan gue udah mulai merinding, udah balik
balik kayak gimana, gelap banget bang, lampu juga peribahasanya apa ya, kagak ada lampu lah, ada lampu tapi lumayan jauh dari tempat itunya, iya jauh-jauh. Nah di situ balik tuh pada ngebut lah, biasa ngebut ngebut bet. Nah kan kalau di apa nih tuh, di rumah kampung gua kan ada gangan tuh ya, di gangan itu pengen mau balik itu bang, Jam berapa tuh? ada sekitaran 3:30 lah. Setengah 4 pagi. Mm-mm. Nah kan setengah empat kan ada suara-suara apa nih tuh, orang kayak iya mau sholat subuh tuh. Nah Tahrim. dia tahrim namanya. Pas di itu pengen balik itu bang, pengen balik. Nah tiba-tiba itu motor kawan gua mati tiba-tiba itu di gangan tiba-tiba mati. Tuh gua nih ada apa lagi tuh nih cobaan gitu. Ya udah tuh akhirnya didorong sama kawan gua berdua tuh, gua matiin juga, namanya setia kawan kan ya, gua matiin juga motor gua matiin, gua ikut dorong tuh berdua ya. Nah di perjalanan itu kayak ada gubuk bang, ada gubuk tuh ada sih rumah, tapi ini rumah dia jarak jauh. Nah itu di gubuk itu kayak ada sosok wanita bang, kayak ada sosok wanita, beda sosok wanita, tapi dia kayak apa ya, kakinya dimainin lah gitu, kakinya dimainin. Dikira sama dia mah kawan gua ya orang, emang udah kayak orang, kakinya kayak orang, pakai sendal, pakai sendal juga. Nah kawan gua nggak berani lagi tuh, takut. Bajunya mah putih, celananya juga putih, tapi dia pakai sendal. Gue lihat tuh, gue samperin kawan gue udah nggak berani, jadinya tunggu di motor. Gue samperin, gue panggil tuh, kan kalau disebut kampungan neng kan ya, neng lagi ngapain gituin. Dia meja nunduk ke bawah sembari nganuin kaki. Gue sebut 3 kali, neng ngapain. Nah pas gue 3 kali tuh gue panggil, langsung madep ke apa nih tuh, ke muka gue bang. Tuh muka set kayak bukan sembarangan muka bang, retak semua itu bang, dari postur pipi, ini dahu, pokoknya semuanya retak pada udara. Kurang tahu dah bang, makanya setiap gua apa ya ngeliat kayak gitu, awalnya ibarat kata apes lah, kayak orang apes lah. Tapi yang gua bingung, mungkin dia demen sama gua apa gimana, gua kurang tahu. Kabur lah, gua pas di situ juga panik apa ya, dia langsung nengok ke gua langsung gini aja, anjing, gue dikibulin sama cewek, langsung ke gua kabur standarnya dianuin, langsung cabut. Dia di situ tuh kawan gua ngechat, nggak hidup, udah ngedorong aja deh itu, namanya panik kagak dihidupin, udah langsung dorong aja. Pas udah selesai rumah, kawan gua ngechat, gimana lu, udah nyampe rumah, gimana lu, di Rokum gue gituin. Ya udah tuh dia ke rumah gua. Di rumah gua kan ibarat kata kayak apa ya, di tengah-tengah sawah lah peribahasanya, tengah-tengah sawah. Nah dia ke rumah gua tuh sekitaran habis subuh lah itu, makanya gua nyampe subuh, makanya pas ajan subuh gua nyampe. Dia pas habis subuh ke gua. Nah dia mau ke rumah gua, dia ada kejanggalan aneh bang. Dia cerita ke gua pas dia nyampe, kejanggalan aneh, dia kayak
diikutin sosok aki-aki yang tadi nolongin gitu. Entah ada apa aki-aki itu bilang iya apa itu kurang tahu. Pas gue ini kan dia pernah tuh kayak di apa ya, tangannya kayak diginiin gitu, apa ya, ibarat kata ini ucap terima kasih gitu, tapi dia sendiri yang kayak gini. Dia cerita ke gue kayak gitu. Nah pas setengah 6 lah, setengah 6 gue udah siap-siap pengen cabut ke Jakarta tuh. Ya udah tuh di situ gue pamit sama saudara-saudara gue, nenek gue situ pamit. Nah gue mau bokap gue tuh itu siang bang, tengah hari pagi lah, dari perjalanan pagi, pertengahan jalan tuh siang istirahat gue di semacam kayak terminal, di terminal. Di terminal gue. Nah gue pengen ke kamar mandi. Nah itu yang apa ya, kejadian yang sebelum yang sama cewek tuh itu kayak ngikutin gue bang di apa itu, bukan nenek-nenek, yang cewek yang di kuburan tuh, yang tiba-tiba kuburan. Itu ngikutin gue itu bang, kayak ngikutin gue persis banget itu. Gue kayak ditepok belakang gue gitu, pada pegal badan gue. Iya di toilet situ, kayak ditepok. Itu gue posisi pengen buang air kecil, kayak ditepok. Kata gue apaan sih, pertama sekali sih kayak gitu ditepok, apaan sih. Dia tepok 3 kali bang. Langsung gue ngotot tuh, berasa gue ngotot, apaan sih lu anjing, gue ngomong kasar lah banget. Gue lihat nongol gitu bang, jelas banget itu nongol itu, jelas itu dia nongol mukanya. Bis dah itu, gue nggak ngebayang mukanya itu lah, mukanya apa ya, berdarah semua lah, mukanya berdarah, kayak rambutnya apa ini tuh, kayak semacam berdarah warna nanah gitu. Ini maunya nggak bayang deh kayak gitu. Pas gue ini udah itu di situ gue takut. Itu kan biasanya kamar mandi di terminal kan bayar gitu ya kan. Gue itu kagak bayar bang. Enggak sih, ada orang. Jadinya ini kan kamar mandi, ini ada 3 kamar mandi, ada di tengahnya satu, gue di paling pojok. Iya di dalamnya, gue ditampakin di situ. Udah pasti makanya itu bang, namanya gue kan gue kencing kan pas madepnya sono tuh, gue ditepuk di belakang. Gue kira mah orang, soalnya pintu gue ablak dikit tuh, gue ablak aja dikit. Yang namanya kamar mandi cowok mah ya udahlah, gue ablak aja. Gue kira mah orang. Pas gue ini, gue nengok ke belakang, gila, ketok banget itu. Itu jelas banget itu bang. Udah pas itu alhamdulillah di situ udah nggak ada lagi. Udah. Iya, alhamdulillah selamat sama bokap. Saya tutup aja, udah mau subuh juga, udah tadi pagi. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Nurdin. Bye.